Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita yang kemarin sudah saya sampaikan, baik di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang sebenarnya mau saya sampaikan kemarin, tapi kan kemarin ada beberapa kendala. Jadi di sini, oke baik sebentar. Ternyata sebelahnya juga Pak. Nah, saya minta harus steril. Oke baik teman-teman. Kita di sini akan bahas mengenai jaringan komputer. Saya sudah share di grup, untuk WA grupnya ya. Nanti silakan dicek jika ada yang belum melihat atau mungkin belum download, nanti konfirmasi sehingga kita komunikasi aktif di grup. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan ke teman-teman adalah quote ya. Kalau mimpimu belum tercapai, jangan pernah mengubah mimpinya, tapi ubahlah strateginya. Dari Mary Riana. Maksudnya apa? Nah, saya yakin teman-teman dari semester 1 sampai semester 5 saat ini sudah banyak mengalami manis pahitnya sebuah perjuangan ya, sehingga sampai saat ini mencapai di semester 5. Dan mungkin ada beberapa yang merasa kok cepet banget kayak gitu kan. Tahu-tahu dari masuk udah langsung ke semester 5 atau sebaliknya. Ada yang ngerasa kok masih lama kayak gitu kan. Nah, ini adalah masa-masa yang krusial nih buat teman-teman. Jadi saya yakin dari beberapa pertemuan kemarin, dari semester 1, 2, 3, dan saat ini semester 5, itu ada beberapa mimpi yang belum tercapai. Seperti apa? Mungkin ada nilai yang kurang, atau mungkin keilmuan yang belum dimaksimalkan, atau mungkin hal lainnya. Nah, disinilah yang perlu teman-teman pahamkan. Jangan pernah mengubah mimpinya, tapi ubahlah strateginya. Bisa jadi kemarin masih ada pemikiran hal yang lain selain fokus ke kuliah, apalagi saat ini kita dihadapkan dengan proses pandemi ya, dari tahun 2019 akhir sampai sekarang, dan mau alam sampai kapan akan selesai. Jadi kembali lagi ke mindset teman-teman, insya Allah segala sesuatu kalau udah kita niatkan pasti akan ada hasil yang baik, karena proses tidak pernah membohongi hasil. Jadi tetap raih mimpi ya sudah teman-teman bangun. Jika belum tercapai, sekali lagi ubahlah strateginya. Oke, kita masuk ke materi. Nah, sebelum ke materi inti, sini ya, teman-teman bisa melihat. Sini saya tampilkan kalender akademik. Kenapa saya tampilkan kalender akademik? Ingat, teman-teman sudah semester 5. Semester 5 tidak terasa lagi sudah semester 6 dan persiapan untuk ujian tugas akhir. Semester 5 pun ini teman-teman sudah prepare untuk pengerjaan PI2 dan juga proposal TA. Jika masih santai tanpa melihat adanya timeline yang ada di kalender akademik, saya yakin akan teman-teman ngerasa nyaman, aman, sehingga akan miss untuk deadline yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh akademik yang ada di kampus. Nah, perhatikan. Saat ini posisi kita berada di tanggal berapa tuh? Ini udah masuk mulai perkuliahan semester ganjil. 12 Juli sampai 20 Agustus. Tapi saya yakin beberapa kemarin ada mata kuliah yang terlewat seperti halnya mata kuliah saya. Saya mohon maaf. Ya, juga saya yakin ada teman-teman yang ada dosennya sudah aktif, tapi dari teman-teman mungkin ada kendala di sinyal, atau mungkin ada kendala juga di lokasi, dan sebagainya. Nah, di sini saya tampilkan lagi, ingat, untuk 12 Juli sampai 12 Agustus, perkuliahan, UTS 23 sampai 27 Agustus, UAS 25 sampai 29. Nah, ini yang perlu teman-teman pahamkan. Dan udah masuk semester genap di 22 November, udah masuk mulai itu tugas akhir. Hanya 2 mata kuliah, etika profesi dan tugas akhir. Silakan sering bertanya sama kakak tingkat. Silakan bisa melihat kakak tingkat yang berapa lama menginden untuk menyelesaikan, yang masih santai. Saya yakin dari teman-teman juga di sini
PI 2-nya ada yang belum selesai, atau mungkin sudah selesai, atau mungkin ada beberapa yang mengalami kendala. Sekali lagi, masalah tidak akan selesai tanpa kita mencari solusinya. Dari mana? Dari aktif komunikasi. Nah, untuk mata kuliah kita, saya sudah membuat timeline. Sama halnya yang timeline di Kaldik ya. Timeline yang pertama, dari tanggal 3 Agustus, maaf, ya, mulai 3 Agustus ya, kita mulai pembelian materi. Materi apa sih? Nah, nanti akan saya share mengenai materinya di next slide ya. Itu adalah mengenai penugasan di mata kuliah Jargon 2. Kenapa saya meminta teman-teman melakukan penugasan? Karena kondisinya saat ini, hal yang riskan apabila kita memaksakan untuk tatap muka. Kecuali setelah 2 Agustus nanti ada informasi yang lain, berarti kita ada perubahan materi. Oke. Kemudian tanggal 17 Agustus, laporan hasil pembuatan naskah untuk direview. Tanggal 31 Agustus, laporan hasil revisi. 7 September, pengecekan tipe dan similarity. 21 September, perapian naskah, di mana di situ include daftar isi dan juga mendelay. Kemudian tanggal 19 Oktober, konsultasi laporan dan finalisasi UAS. Saya berharap mata kuliah kita yang jaringan komputer 2 ini adalah luaran berupa buku. Saya ingin teman-teman tuh memiliki hasil karya yang terpublikasi. Jadi tidak hanya berhenti di dosen atau berhenti di teman-teman yang tidak dipublish keluar. Sehingga saya berharap juga nanti hasilnya bisa dibuat cerita untuk minimal SKPI, kemudian ke teman-teman dan juga anak cucu nantinya. Itu timeline-nya perlu diperhatikan. Nah, pejuang tugas akhir itu bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling berusaha. Sama seperti halnya pejuang akad, bukan siapa yang paling kaya, melainkan siapa yang paling siap. Maksudnya dan maknanya saya yakin teman-teman lebih paham dari kata-kata tersebut. Yang tersurat dari yang tersirat. Ya kan? Sekali lagi, banyak yang pintar, tapi belum mau berusaha, masih nanti, dan masih menganggap waktu masih lama, nanti gampang kayak gitu. Ingat, waktu tidak bisa diputar balik, dan sesungguhnya manusia dalam kerugian apabila menyia-nyiakan waktu. Makanya, selama ada waktu, maksimalkan usaha untuk menyelesaikan apa-apa yang kemarin belum selesai. Sama halnya dengan mata kuliah yang akan kita hadapi untuk di mata kuliah saya ini. Untuk basic layout-nya, nanti teman-teman membuat sebuah buku, satu orang menulis satu bab, nanti judulnya akan saya share. Oke, kemudian minimal 10 halaman, satu orang menulis satu bab, minimal 10 halaman, disertakan biodata penulis dalam bentuk deskripsi dan foto, disatukan di akhir naskah, daftar pustaka menggunakan reference management atau Mendeley dengan style Harvard. Tapi kalau misalnya teman-teman ada penguasaan selain Mendeley, silahkan. Tapi wajib menggunakan reference management ya. Stylenya Harvard. Kemudian similarity naskah maksimal 20%. Template sesuai yang di-share di WG, nanti akan saya share template-nya bagaimana, seperti apa, kemudian untuk kontrak perkuliahannya, sehingga teman-teman nanti bisa mempelajari secara detail. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Naskah sebelum direview, dicek di typoonline.com. Nah ini mungkin teman-teman baru mendengar ya, nanti silakan dicoba. Oke. Kemudian untuk materi book chapter-nya itu apa dan bagaimana? Itu yang pertama, itu adalah judulnya mengenai jaringan komunikasi data dan arsitektur komunikasi komputer. Kemudian ada Samba dan konfigurasi Samba, aplikasi-aplikasi protokol TCP/IP, multiplexing, topologi media infrastruktur, dan jaringan komputer. Kemudian di sini, sebentar saya udah dulu. Di sini. Konfigurasi routing statik dan konfigurasi routing dinamik. Kemudian ada Cisco router, IP address dan subnetting IP, ada network layer, pengkabelan, medium access supplier, dan terakhir ada web server di Windows dan Apache web server di Linux. Sekali lagi, tadi saya sampaikan,
Saya berharap teman-teman punya karya di semester 5 selain karya tugas akhir, gitu ya. Kalau tugas akhir kan ada 50-50 tuh yang dipublikasi. Mungkin setelah artikelnya layak bisa dipublikasi ke publikasi di internal di Indonesia atau mungkin di luar. Tapi kalau misalnya belum ke arah sana, paling nggak kan teman-teman ada karya yang lain kayak gitu kan. Kemudian selain perlombaan atau mungkin ikuti seminar, sekali waktu jangan selalu menjadi penonton, tapi jadilah pemainnya. Nah, di sini yang saya harap luaran mata kuliah kita nanti adalah berupa materi book chapter. Yang mana materi-materi ini sudah saya bagi seperti yang tadi saya sampaikan. Nanti dalam satu kelas, nah ini kan ada beberapa judul. Jika satu kelas ada yang mengambil lebih dari 2 orang di satu judul, itu dipersilahkan. Dengan catatan semua judul sudah habis dipilih. Jadi nanti silakan konfirmasi di grup siapa yang ngambil judul ini, siapa yang belum dapat, siapa yang sudah kayak gitu. Oke. Jadi ini judul-judulnya ada jaringan komunikasi data, Samba konfigurasi, Samba dan konfigurasi Samba, aplikasi TCP/IP, multiplexing, nah dan sebagainya. Bagaimana tolok ukur bahwa buku yang kita buat itu kredibel? Contoh, ini kan ada beberapa yang hanya teoritis ya. Jaringan komunikasi data dan arsitektur komunikasi komputer. Silakan nanti mengambil referensinya itu dari buku dan juga dari jurnal yang update tentunya. Kemudian jangan lupa untuk disertakan sumbernya. Tapi jika ada yang by project atau by praktek seperti ini, Samba dan konfigurasi Samba, berarti teman-teman nanti misalnya nih ada referensi dari YouTube, dari Google, dari buku, teman-teman praktek terlebih dahulu. Dari hasil praktek di print screen. Dari situ ini adalah pembuktian bahwa teman-teman memang layak dan valid untuk karya yang dipublish. Kemudian aplikasi-aplikasi protokol TCP/IP ini pun sama, carilah berupa contohnya yang ada di sekitar. Sehingga nanti ada perbedaan dari yang ada di buku atau di jurnal atau di internet. Dari apa? Dari contoh yang teman-teman alami di dunia nyata. Baik case akhirnya. Multiplexing dan sebagainya. Nah, apabila selama proses pengerjaan ini ada hal-hal yang belum diketahui, dipahami, gitu kan, silakan nanti diskusi. Boleh via Wapri, atau diskusi yang teman-teman sertakan nanti silakan boleh via WA Group. Jadi tidak harus saya yang menjawab dulu. Boleh yang lain nanti menjawab terlebih dahulu. Sehingga akan ada keaktifan di dalam grup. Kenapa saya melakukan hal ini? Karena saya yakin intensitas saat kita perkuliahan di malam hari itu ada beberapa teman-teman yang tadi ya, kemarin sudah saya melakukan survei, sedikit lebih banyak yang terkendala koneksi, yang pakai data habis, yang lokasi, dan sebagainya. Jadi setelah adanya materi yang saya share hari ini, sudah tidak ada alasan lagi untuk hal-hal seperti itu. Apabila masih ada, karena itu tidak menutup kemungkinan ya, silakan nanti komunikasi. Kembali lagi komunikasi, komunikasi, dan komunikasi. Jangan sampai hanya silent. Sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi. Oke, ini saya up lagi untuk yang di atas tadi, timeline, pemilihan materi. Jadi ini saya share. Besok tanggal 3, di pertemuan kita, entah itu nanti kondisi ya, apakah kita nanti via Google Meet atau nanti via WA Group, yang pasti saya sudah dapat informasi mengenai pemilihan materi. Jadi satu orang satu materi. Oke, satu orang satu materi dengan aturan yang di next slide yang tadi saya sampaikan. Oke, satu orang satu materi dengan ini. Satu orang menulis satu bab. Oke, minimal 10 halaman. Yang ini ya, nanti teman-teman bisa lihat lagi. Terus sertakan biodata, daftar pustaka, menggunakan reference, Mendeley, dan sebagainya. Oke, terus kembali lagi ke timeline. Kemudian tanggal 17 Agustus, nanti akan saya lakukan laporan hasil pembuatan naskah untuk direview. Jadi teman-teman tanggal 3 Agustus sudah mulai melakukan pemilihan materi. Dari pemilihan materi ini nanti kita ada pertemuan entah itu nanti via WA Group atau nanti via Google Meet.
Kemudian dari materi-materi yang dipilih akan saya tanyakan untuk penegasannya. Pemilihan itu sesuai dengan karakter masing-masing atau tidak, atau mungkin ada kesulitan pengen mengubah pemilihannya. Ini ada durasi waktu ya, dari tanggal 3 ke tanggal 17. Oke, jadi nanti pertemuan kita tidak setiap minggu, melainkan di minggu yang kosong itu digunakan sebagai bahan untuk diskusi, apa yang menjadi kendala. Oke, setelah pilih materi, langsung diskusi, masuk tanggal 17 Agustus. Laporan hasil pembuatan naskah untuk direview. Jadi semua wajib untuk kirim hasil pembuatannya. Itu biarkan apa adanya, acak-acakan, sesuai dengan format yang template nanti saya share di WA Group, kayak gitu ya. Nanti sesuaikan dengan seperti itu. Teknis seperti apa dan bagaimana di tanggal 17 akan saya kasih tahu. Jika ada beberapa laporan yang belum sesuai dengan template, akan saya ambil sebagai contoh yang sudah sesuai template, berarti bisa langsung next untuk pengerjaan berikutnya. Tapi kalau misalnya belum selesai, berarti langsung direvisi lagi. Karena ada beberapa teknik dan metode untuk membuat suatu laporan sesuai dengan template-nya dengan cepat, tanpa kita melakukan banyak editing, kayak gitu. Oke, kemudian setelah itu tanggal 31 Agustus laporan hasil revisi dilaporkan lagi. Tanggal 7 September lakukan pengecekan typo dan similarity. Untuk tipe tadi saya share ya di tipeonline.com. Nanti teman-teman naskahnya bisa dicek di sana. Kenapa sih? Karena kalau kita membuat suatu naskah, kita ngetik kayak gitu, kadang kan ada huruf A-nya double, ada kurang huruf A, atau mungkin salah huruf kayak gitu. Nah, dari pengecekan tipe ini akan membantu teman-teman lebih cepat. Untuk similarity-nya nanti ya, saya akan komunikasikan dengan perpustakaan naskah yang sudah dibuat untuk dicek kesamaan naskahnya. Jika melebihi dari 20%, maka dilakukan perbaikan. Perbaikannya bagaimana dan seperti apa besok kita bahas saat pertemuan. Atau mungkin sebelum pertemuan ke sini ada yang sudah tulis start nih, udah masuk ke bagian ini, udah cepet kayak gitu kan. Tidak masalah, nanti langsung kita lakukan perbaikan di similarity-nya atau pengecekannya, kemudian saya kasih tahu tips dan triknya untuk perbaikan dari similarity-nya yang lebih dari 20%. Karena dari sini teman-teman sudah mulai belajar untuk pembuatan artikel tugas akhir juga. Gitu ya. Jadi membiasakan diri. Kemudian masuk di tanggal 21 September itu perapian naskah. Include daftar isi dan Mendeley. Nanti semua hasil laporan dijadiin satu kayak gitu. Kemudian dijadikan sebuah satu laporan. Ke tanggal 19 Oktober kita masuk ke finalisasi dan ini masuk nilai UAS. Nah, praktek kita di mana sih? Kayak gitu kan pertanyaannya. Nah, prakteknya adalah saat teman-teman mengerjakan materi book chapter ini. Di sini adalah materi-materi yang nanti teman-teman akan buat. Dan otomatis, kembali lagi ya, ini nanti dipublikasi book chapternya. Jadi, jika ada yang membuat asal kayak gitu kan, tidak sesuai, kemudian banyak similarity-nya, plagiarismenya, maka tidak akan saya sertakan untuk publish. Tapi yang layak akan saya publish. Untuk biaya publishnya nanti kami yang nanggung kayak gitu. Teman-teman nanti sudah punya buku yang disebar gitu. Nanti selama dapat materi, misalnya nih si A dapat materi ini, oh ini teoritis, pengen menambahkan perbedaan dari yang lain, carilah studi kasus atau contoh. Nah, contoh-contohnya seperti apa yang ada di sekitar teman-teman. Kemudian sampai dan konfigurasi samba nanti kita praktek. Sehingga misalnya nih, untuk si A mengambil materi 1, si B materi 2. Si A belum mengerjakan materi 2, nanti bisa membaca buku yang sudah dikerjakan secara global untuk dipelajari. Makanya di buku nanti ini disertakan untuk beberapa gambar print screen dari praktek-praktek yang sudah dilakukan. Jadi tidak hanya berupa teoritis, tapi juga terinclude di sana prakteknya. Sekali lagi, jika ada kendala, nanti kita komunikasi, akan saya informasikan. Kenapa saya buat konsep seperti ini? Mungkin kemarin ada yang ikut webinar di Amikom Solo ya, JDS ya. Itu saya sampaikan bahwa kita saat ini berada di metode pembelajaran Student Learning Center. Jadi mahasiswa yang aktif, dosen memfasilitasi, by case nanti hanya memancing bagaimana teman-teman mendapatkan suatu permasalahan. Apabila belum mendapat, nanti kita berikan clue-nya sehingga teman-teman bisa kritis
untuk mendapatkan suatu permasalahan dan menyelesaikan dengan baik. Karena ini adalah luaran dari teman-teman nanti saat berada di dunia kerja. Oke, tadi materinya. Ingat, fokuslah menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja. Tim Ferris. Ini adalah quote terakhir. Jadi, jika teman-teman ingin mendapat sebuah hasil karya yang maksimal, teman-teman wajib untuk memfokuskan diri. Saya yakin dari sekian, ada yang memiliki suatu pekerjaan dalam 1 jam itu beberapa, gitu kan banyak. Kalau belum bisa fokus, buatlah skala prioritas, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik. Ingat, selama kita mulai dari TK sampai perguruan tinggi, setiap ada soal, pasti di soal itu tertulis, kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Jangan egois mencari soal yang susah, kemudian nanti kalau soal yang susah selesai, yang mudah pasti akan selesai. Itu kesalahan fatal. Kenapa ada keterangan pekerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu? Karena menjadi sebuah mindset otak kanan ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang mudah terlebih dahulu, saya kembali lagi ke keyakinan yang lain pasti akan menjadi lebih mudah. Tapi sebaliknya, kalau kita mengerjakan yang susah terlebih dahulu, yang mudah ikut-ikutan menjadi susah. Dan pekerjaan itu tidak akan selesai. Oke, begitu teman-teman. Setelah ini kita akan fokus di WA Group. Jadi di WA Group nanti teman-teman bisa simak untuk teorinya, untuk materinya, kemudian untuk pembagian-pembagiannya. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, nanti bisa via WhatsApp atau via grup. Seperti itu. Oke, baik. Saya stop jika nggak ada pertanyaan. Dari saya sekian. Untuk pertanyaan nanti kita sambung secara live ya, di grup maupun di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.